Itu pertanyaan kami, Bu. Terima kasih. PT-nya apa, Bu, namanya, Bu? Yang paling ujung. Kirana Brau. Emang mau ditutup? Iya, Bu, tinggal hitung hari. Serius? Satu lagi, Bu, terkait kalau tutup perusahaan itu apa namanya, syarat-syarat menutup perusahaan itu seperti apa sih? Mohon penjelasannya sehingga masih sisa karyawan 50 ini siapa tahu masih ada jalan bisa kami tempuh, bisa kami mempertahankan Kirana Brau tetap ada. Pertama, terkait dengan struktur dan skala upah, kenaikan upah dan seterusnya. Ini saya sepakat tadi, ketika perusahaan akan memperpanjang peraturan perusahaan, seharusnya instansi yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerjaan tidak menerbitkan pencatatan atau pengesahan PT manakala berkasnya tidak lengkap, karena struktur skala upah bagian yang harus dilampirkan. Terus kalau itu ternyata disahkan, saya mengasumsikan struktur skala upah itu ada, tapi tidak dibuka kepada serikat. Struktur perusahaan itu ada, tetapi tidak terbuka kepada serikat. Yang berikutnya tadi, bagaimana dengan kenaikan upahnya yang tidak naik dengan alasan tertentu, kan gitu. Dengan upah tidak naik alasan apapun, mekanisme kan sudah dirundingkan bipartit, tidak sepakat. Kalau memang sudah terpenuhi syarat waktu, mulailah diskusikan dengan mediator. Mungkinkah kasus ini dimediasi ke Disnaker Kabupaten Jember? Kita jajaki dulu pandangan mediator bagaimana. Karena bagaimanapun juga, masa iya sih yang di bawah naik, yang di atas tidak naik, kan gitu. Artinya apa? Ada di posisi ini bisa jadi PUK membutuhkan bantuan tangan pemerintah melalui mediator untuk tanda petik memaksa kepada pengusaha berikan kenaikan upah. Kenapa saya bilang tanda petik? Ada kan pengusaha juga menolak, saya tidak mau, alasannya tidak mau. Tapi paling tidak, kalau kita bicara elemen hubungan industrial ada 3, serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah, sekurang-kurangnya 2 pihak, SP dan pemerintah, punya pandangan yang sama, upah layak untuk dinaikkan. Tinggal bagaimana memaksa berikutnya kepada pengusaha. Itulah mekanisme peradilan. Tinggal pertanyaan berikutnya yang harus dicermati adalah, perusahaan pada satu sisi memperpanjang PP, tapi pada sisi yang lain ingin ditutup, gitu. Pada sisi yang lain pula SP-nya minta upahnya naik. Ini bagaimana jalan keluarnya? Tidak berarti dengan serta-merta setelah mediasi harus ke PHI. Tentu di titik ini perlu ada langkah-langkah lain, langkah-langkah tambahan. Pada satu sisi bagaimana mempertahankan kelangsungan perusahaan, pada sisi yang lain pula kenaikan upah juga ditinjau. Ini perlu dialog-dialog, diskusi-diskusi secara konstruktif antara PUK, manajemen plus pihak lain yang dianggap bisa mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Ini yang penting, karena kadang sehebat apapun kita sebagai serikat pekerja, meskipun omongannya sama dengan pejabat negara, cenderung kita kurang kali didengar. Kadang kita juga butuh orang yang bisa meyakinkan.
Siapa mereka? Mari kita telusuri. Kalau pakai kepala dinas tenaga kerja betul, kira-kira didengerin nggak ya? Kalau kita bantu pendekatan audiensi ke Bupati, Bupati bisa panggil, ada dialog perusahaan dengan kita melalui forum yang namanya informal itu, kira-kira didengerin nggak ya? Masih lebih lanjut, gimana ya kalau kita coba jajaki diskusinya di Kementerian Tenaga Kerja, macam-macam. Nah, itu yang saya maksud, model-model kreativitas yang teman-teman perlu gali kembang. Terakhir, tadi kaitannya dengan persoalan bagaimana teknis penutupan perusahaan, likuidasi, nanti dibahas lebih lanjut. Karena ada ngomongin likuidasi itu ada aturan-aturan mainnya yang panjang. Ya. Apakah itu betul-betul perusahaan akan ditutup sampai dicabut izin Kemenkumhamnya, atau hanya sebatas deklarasi di hadapan karyawan, ada petik karena banyak nuntut yang ini orang PHK dulu dan entitas perusahaannya masih ada, sehingga dalam waktu tertentu setelah dianggap reda dan ada gejolak berbuka lagi lagi tenaga kerja lain dengan upaya lebih rendah. Itu nanti arahnya kemana? Ya? Itu perlu diskusi lebih dalam. Bisa saja perusahaan ngomong besok bukan tutup, udah tutup aja Pak. Maka, tapi benar nggak tutupnya? Benar, diumumkan segala macam, dicabut nggak izinnya ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalau enggak, dia cuma deklarasi doang. Karena besok bikin lagi, dihidupkan. Karena yang namanya likuidasi atau penutupan perusahaan itu ketika izin di Kementerian Hukum dan HAM-nya ditarik. Itu benar-benar ditutup. Kalau itu izinnya masih ada, entitas perusahaannya masih ada, belum. Ibarat manusia, itu ngakunya mati, buktinya apa? Dikubur. Kalau belum ada kuburannya, itu mah cuma hilang doang, ngumpet doang. Gitu? Hanya menghilang sesaat, ketika suasana reda muncul lagi. Apakah itu atau memang perusahaannya dikubur? Itu yang nanti kita bisa diskusi lebih dalam. Oke, lanjut dulu. Nomor 10. PKB kita bagaimana mengatur PHK tanpa penetapan PHK batal demi hukum. Undang-undangnya sudah berubah. Perubahan yang kayak apa? Nanti selama nanti ya. Jadi PKB kita udah masuk belum aturan ini? Nanti tolong baca. Upah sama skorsing sampai dengan adanya putusan ingkrah atau putusan berkekuatan hukum tetap dibayar setiap tanggal pembayaran upah. Udah ngatur belum PKB kita? Itulah berarti kan masih belum jelas tegas. Hanya bilang bahwa selama proses penyelesaian upahnya dibayar. Kapan dibayarnya? Itu dia. Makanya perlu ada kalimat dibayar setiap tanggal pembayaran upah. Sok dirancang bagaimana? Di pasal berapa PKP-nya? Mereka yang apa untuk PKP masing-masing beda-beda. Oh berarti ini. Kalau ngomongin teknis perubahan PKP, karena kalau bilang, baca PKP-nya sambil pegang stabilo ini. Ini merah, red, ini kuning, red. Ini yang polos, ada yang hijau. Stabilo ada hijau kan? Warna hijau, red. Apa itu tanda stabilo? Silakan teman-teman lagi. Oh, yang hijau ini redaksional aja yang direvisi. Yang kuning ini nominalnya dinaikin. Yang merah ganti. Gitu. Yang penting saya katakan ke teman-teman, bagaimana dua hal ini juga harus diatur. Di aturan yang baru ini sama, tapi bicara upah selama skorsing, putusan Mahkamah Konstitusi bilang sampai ada putusan
putusan berkekuatan hukum tetap upahnya bayar. Tapi surat edaran Mahkamah Agung bilang hanya 6 bulan. Iya, dua institusi undang-undang pendapatnya berbeda. Mahkamah Konstitusi bilang sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap upahnya dibayar. Tapi Mahkamah Agung bilang 6 bulan. Selebihnya di luar tanggung jawab para pihak. Oleh karena dari dua pertentangan untuk pimpinan hukum kita, ya inilah PKP nomor 10 dan 11 PKP tuh. Dalam kasus saya salutlah ada 3 orang di sini yang kemarin tuh masih lanjut sampai ke PHI meskipun upah sudah dibayar. Di tempat yang lain nyerah karyawan itu. Kalau udah nggak digaji, ada nih kalau kita ngomong, udah mau semangat dan kemeluhan. Bagaimana PHK? Udah begitu kena PHK, bulan pertama masih semangat, bulan kedua mulai ciut, bulan ketiga nyalahin PUK. Orang PUK nih, dari saya di PHK, gara-gara nggak dibayar upah. Nah, yuk kita proteksi lebaran. Nih, besaran nilai uang pesangon. Kutiplah semuanya deh, dengan undang-undang. Besok ketika turun PP, rasanya kita juga harus demo besar-besaran lagi. Karena konsepnya dibagi dua. Kemarin kan ketika ini katakanlah efisiensi, gitu? Kalau efisiensi itu kan pesangonnya kali 2, betul kan? Penghargaan masa kerja kali 1, penggantian hak kali 1. Besok yang namanya efisiensi, pesangonnya kali 1, penghargaan masa kerja kali 1, penggantian haknya 0. Kemarin 2, sekarang 1. Yang kemarin 1, sekarang 1. Itulah Republik Indonesia. Pimpinan Pak D. Yang berikutnya, yuk PKB kita mengatur jenis PHK dan besaran haknya merujuk pada pasal pesangon PMK penggantian hak dalam PKB. Ini penting menghindari intervensi eksternal akibat undang-undangnya dirubah. PKB akhirnya suka tidak suka berubah. Saya berulang kali mendiskusikan ini di Pulau juga ada beberapa kali. So, kalau tidak percaya buka deh di Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 96 bagaimana? Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri Nomor 150 Tahun 2000 bagaimana? Undang-Undang 13 2003 bagaimana? Cipta Kerja 11 2020 bagaimana? 150 naik dari pilihan undang. Kenapa bisa naik begitu? Karena menterinya orang SPSI. Bombar Pasar Ibu, Menteri Tenaga Kerjanya tahun 2000. Kemen 150 keluar, naik. Begitu masuk Undang-Undang 13 2003 itu bisa dipertahankan, ya, masih bisa dipertahankan karena menterinya juga orang SPSI, almarhum Ketua Umum SPM SPSI Jagung Kemudian masih bisa dipertahankan. Begitu menterinya dari yang sebelah yang warna hijau, terjun bebas. Ini realita. Maka bagaimana PKB mempertahankan? PR buat teman-teman Bro, Buma, dan seterusnya. Saya sebagai pengurus pimpinan khusus bidang advokasi pun
ini sudah merancang. Pada satu sisi sekarang kita mesti fokus bagaimana total di JR. Besok JR sedang proses, saya harus putar haluan. Artinya proses JR jalan terus, kita ikuti terus, perlawanan ini terus, tapi proteksi ke bawah pun harus jalan. Insya Allah dalam waktu segera, mungkin di pertengahan Desember, kita akan undang para pimpinan serikat kita dari PD, PC, PUK tertentu bidang advokasi untuk